Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Maulana Apriliano dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas bab 4, yaitu pernyataan perulangan pada nomor 2. Untuk soalnya itu ialah buatlah program menggunakan pernyataan perulangan for bersarang atau nested for dengan tampilan output seperti di gambar berikut ini. Ini seperti gambar sayap kupu-kupu ya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Nah, dan saya akan menjelaskannya dari awal hingga akhir. Pertama, include iStream ini digunakan untuk memasukkan kode iStream ke dalam suatu program. Kode iStream ini jika kita ingin menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Using namespace standar atau std itu digunakan itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam pembuatan program. Jadi kita tidak perlu membuat uh, inisiasi awal itu standar titik dua gitu. Nah, terus inline ini merupakan fungsinya. Ini merupakan uh, begin atau memulai program, suatu program. Lalu di sini saya mendeklarasikan variabel menggunakan empat variabel yaitu A, B, C, D. Nah, di sini saya langsung input langsung nggak perlu input lagi, langsung masukkan nilai kepada dalam variabel dengan menggunakan fungsi for, perintah for. Nah, di sini for ini eh, di sini ada inisiasi, kondisi, dan juga perubahan. Inisiasinya saya kasih satu, terus kondisinya itu A kecil sama dengan 3. Terus ini merupakan pembuka dari for. Di sini for bersarang. Setelah for sebelumnya, for lagi, yaitu di sini inisiasinya itu C sama dengan satu, kondisinya C kecil sama dengan A tadi satu, lalu perubahannya itu C++. Lalu buka for-nya menggunakan begin, lalu cout C. Cout C ini berfungsi untuk mencetak nilai dari C ini. Lalu ini penutupnya. Lalu for, menggunakan for lagi, B sama dengan 4. Ini inisialisasinya, terus kondisinya itu B besar dari A, lalu perubahannya itu B min min. Nah, di sini merupakan pembuka for-nya atau begin, lalu saya menggunakan if jika B sama dengan 4 atau B sama dengan 3 atau B sama dengan 2 atau B sama dengan satu, maka cout eh, spasi. Ini merupakan spasi ya, kosong ini. Dua kali, spasi dua kali. Nah, lalu tutup for tadi. Lalu for yang ketiga dalam sarang tadi, nah, itu inisialisasinya itu D sama dengan satu, D kecil sama dengan A, lalu perubahannya, kondisinya D kecil sama dengan A, lalu perubahannya itu D plus plus. Oh ya, D plus plus itu merupakan increment. Nah, kalau min min ini merupakan decrement. Lalu buka ini bukan pembukanya, pembuka for, lalu out D. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk mengoutput nilai dari D tersebut. Nah, lalu tutup N for tersebut. Nah, lalu out inline ini digunakan untuk enter. Kalau yang kosong ini tadi spasi, out inline ini untuk enter. Ini tuh penutup for yang pertama, for sarang tadi. Nah, lalu lanjut for yang kedua. For yang kedua itu inisialisasinya A sama dengan 3, kondisinya A besar sama dengan satu, lalu perubahannya itu A min min. Terus buka dengan begin, for, menggunakan for lagi, C, inisialisasinya C sama dengan satu, perubahannya C kecil sama dengan A, C plus, perubahannya C plus plus. Lalu buka for-nya, lalu out C.
lalu tutup for-nya, lalu for selanjutnya itu B sama dengan 4 untuk inisialisasinya, kondisinya B besar dari A, lalu perubahannya itu B min min. Lalu buka for-nya menggunakan if lagi jika B 4, B atau B3 atau B2 atau B1, maka cout dua kali spasi. Nah, lalu tutup for-nya. For berikutnya itu inisialisasinya D sama dengan 1, D kecil sama dengan A, dan perubahannya itu D plus plus. Lalu buka, kita cout D, lalu tutup. Lalu cout inline ini untuk enter juga. Nah, lalu ini yang terakhir ini merupakan penutup dari programnya. Nah, misal kita sini kita output. Nah, hasilnya sama seperti yang dimintakan. Ini merupakan apa ya? Angka yang berbentuk sayap kupu-kupu. Oke. Oke, kita lanjut ke eh, deskripsi programnya. Program ini bertujuan untuk menampilkan pola angka berbentuk seperti sayap kupu-kupu. Pertama, program menggunakan perulangan luar dengan variabel A dari 1 sampai 3 untuk membentuk bagian atas pola. Pada setiap baris, program mencetak angka berurutan mulai dari 1 sampai nilai A menggunakan perulangan C. Setelah itu, program menampilkan spasi kosong menggunakan perulangan B untuk memberikan jarak di tengah pola, sehingga bentuknya terlihat simetris. Kemudian, program kembali mencetak angka dari 1 sampai A menggunakan perulangan D sebagai bagian kanan pola. Setelah satu baris selesai dicetak, program berpindah ke baris berikutnya dengan n-line. Setelah bagian atas selesai, program melanjutkan dengan perulangan kedua, yaitu variabel A dari 3 turun sampai 1 untuk membentuk bagian bawah pola. Proses pencetakannya sama seperti sebelumnya, yaitu mencetak angka naik dari 1 sampai A, menambah spasi di tengah, lalu mencetak angka naik lagi dari 1 sampai A. Dengan gabungan dua tahap tersebut, program menghasilkan pola angka yang simetris dari atas ke bawah yang berbentuk sayap kupu. Nah, ini tadi program C++-nya yang sudah saya jelaskan. Sini pseudo code-nya. Yang pertama itu mendeklarasikan variabelnya. Seperti tadi A, B, C, D menggunakan tipe data integer. Lalu begin untuk memulai programnya for A sama dengan 1 ke to 3. Lalu begin ini merupakan begin for ini. Lalu for C sama dengan 1 ke A. Lalu begin juga lagi write C. Write C ini merupakan cout atau pencetak nilai dari variabel C. Lalu ini merupakan perubahan tadi C C++. Kita tulis di sini C ditambah 1 sama aja ya. Lalu N dari for C. Lalu for B sama dengan 4 down to A, begin, lalu menggunakan fungsi if B 4 atau B3 atau B2 atau B1, then write, ini dua kali ya. Nah, ini spasi dua kali. Write spasi tanda petik kosong dua kali. Lalu tadi B min min itu sama dengan B kurang 1. Lalu N dari for B. Lalu lanjut ke for D. D sama dengan 1 ke A. Lalu mulai begin. Lalu mencetak nilai D-nya. Lalu D tambah 1. Lalu N. Lalu jangan lupa tadi for awal itu ya. Itu for A. Gunakan perubahan A tambah 1. Lalu N. Sama juga pada for untuk bagian kanannya, tapi bedanya itu pada for A-nya. A-nya dari 3 down to 1. Lalu menggunakan perubahan A min 1. Lalu N merupakan akhir dari program.
Selanjutnya vouchernya yaitu seperti ini. Dimulai dengan start, lalu kita ke for menggunakan segi 6. A1 ke 3, kalau kalau memenuhi kita bakal ke for C, ke C1 ke A, kalau memenuhi dia bakal input C, lalu melakukan perubahan C++. Jadi dia kalau masih memenuhi dia bakal ngulang-ulang-ulang-ulang, terus kalau misalnya salah, tidak memenuhi, dia bakal langsung ke for B. B4 turun ke A, jika memenuhi dia bakal memasuki ke if, yaitu B4 or B3 or 2 atau 1. Jika memenuhi dia bakal ini mencetak spasi seperti yang jelaskan tadi. Lalu jika salah dia langsung mencetak spasi langsung ke perubahan B B min min. Lalu kalau misalnya salah dia langsung ke B min min kalau mencetak spasi. Lalu jika for tadi masih memenuhi, dia bakal ngulang-ulang-ulang terus. Jika salah, dia bakal pergi ke uh, for D. D sama dengan 1 ke A. Jika memenuhi, dia bakal mencetak D, nilai D, lalu ke perubahan D++, lalu bakal ngulang-ulang terus jika memenuhi terus. Lalu jika salah, dia bakal ngulang ke for pertama tadi, yaitu for A, dengan melewati A++ perubahannya. Lalu dia bakal, jika tidak memenuhi, dia bakal ke for A selanjutnya, yang untuk sebelah kanan. A sama dengan 3 ke 1, turun ke 1. Jika memenuhi, dia bakal masuk ke for C, lalu C menginput nilai C, lalu C++, jika memenuhi masih putar-putar. Jika tidak, dia bakal langsung ke for B. Nah, jika memenuhi, dia bakal masuk ke if-nya. Ini OR, ini OR, ini B sama OR, B3, B2, OR B1. Kalau memenuhi dia bakal cetak spasi, jika tidak dia bakal langsung lanjut ke B min min. Jika masih memenuhi dia bakal ngulang, jika tidak memenuhi dia bakal lanjut ke for D. For D ini D1 ke A, jika memenuhi dia bakal input D, lalu D ini bakal melewati D++. Jika masih memenuhi dia bakal ngulang-ngulang terus, jika tidak dia bakal uh, ke perubahan A min min. Dia bakal ke for A awal tadi. Nah, di akhir ini merupakan for terakhir. Jika dia tidak memenuhi, dia bakal langsung ke end. Ya segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.